Kalau biasanya pemerintah bilang kritik adalah vitamin, kali ini vitamin itu sepertinya dianggap kebanyakan dosis. Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan usai pidatonya dalam puncak peringatan Harlah ke-28 PKB pada 23 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut istilah londo ireng untuk menggambarkan pihak-pihak yang menurutnya terus menyerang pemerintah. Yang bikin publik terkejut, profesi yang disebut bukan cuma pengamat, tetapi juga wartawan dan LSM. Prabowo mengatakan bahwa londo ireng zaman sekarang sudah berganti pakaian. Kalau dulu ikut Belanda melawan bangsanya sendiri, sekarang menurutnya ada yang tampil sebagai wartawan, jurnalis, pengamat, hingga LSM yang terus-menerus mengkritik pemerintah. Ia bahkan mempertanyakan sumber pendanaan sebagian LSM dengan kalimat, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrik lo siapa? Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Padahal, istilah londo ireng dalam sejarah memang merujuk pada pribumi yang dianggap berpihak kepada penjajah Belanda dan melawan bangsanya sendiri. Karena memiliki konotasi sebagai pengkhianat bangsa, penggunaan istilah tersebut terhadap profesi tertentu langsung memancing beragam reaksi di ruang publik. Yang menarik, di satu sisi Prabowo menegaskan pemerintah tidak anti kritik dan mengaku tetap membuka ruang bagi kritik yang berbasis data. Namun di sisi lain, kritik yang dianggap terus menyerang pemerintah justru dikaitkan dengan mental londo ireng. Dua pernyataan ini akhirnya memunculkan perdebatan. Apakah kritik yang keras otomatis dianggap tidak nasionalis? Atau justru kritik memang bagian dari demokrasi selama disampaikan berdasarkan fakta? Netizen pun langsung ramai. Ada yang membela dengan alasan presiden sedang mengkritik pihak yang diduga memiliki kepentingan asing dan sengaja membangun narasi negatif. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah penyebutan wartawan dan LSM secara umum dapat menimbulkan stigma terhadap profesi yang memang memiliki fungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan wartawan memang mencari informasi, sementara LSM seringkali mengawasi kebijakan publik. Kalau semua kritik dianggap tanda kurang nasionalis, nanti yang tersisa cuma tepuk tangan. Padahal dalam negara demokrasi, pemerintah bekerja, masyarakat mengawasi. Bukankah keduanya memang harus berjalan berdampingan? Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan presiden ini sekali lagi menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah, media, dan kelompok masyarakat sipil masih menjadi isu yang sangat sensitif. Dan ketika istilah sejarah seperti londo ireng kembali dimunculkan dalam konteks politik hari ini, wajar jika publik bertanya, ini sekedar kritik balik atau justru membuka babak baru dalam hubungan pemerintah dengan para pengkritiknya?